Halo guys, David sini dan ini adalah Samsung Galaxy A01 Core, bukan Galaxy A01 doang ya. Tapi di sini ada kata core-nya, inti, yang penting-penting aja. Yang penting bisa dipakai buat chatting, yang penting bisa dipakai buat internetan, yang penting bisa buat Google Maps, yang penting bisa hemat kuota, dan yang paling penting yang diperhatiin orang, yang penting harganya terjangkau. Soalnya kalau kita cari di toko online, harga HP ini sekitar 950.000 doang, di bawah sejuta. Tapi itu buat varian RAM 1GB aja sih, internalnya juga 16GB. Itu terlalu mepet, jadi yang bakal kita cobain kali ini yang variannya agak lega sedikit, RAM-nya 2GB dan internal 32GB. Harganya nambah 10% jadi 1,1 jutaan. Biar Anda nggak susah nyarinya, saya udah kasih link pembeliannya di bawah. Kenapa harganya bisa semurah itu, paling murah dibanding HP Samsung lain malah? Karena tujuan HP ini dibuat memang buat kegiatan yang penting-penting aja. Sampai Samsung aja lebih nargetin Galaxy A01 Core ini buat pelajar, buat orang yang kegiatannya enteng-enteng. Kalau buat main game kayak PUBG M atau ML, nggak bakal cocok. Sampai sekarang juga belum ada HP sejutaan yang sejuta. Kalau sejutaan ke atas ada, tapi kalau sejuta belum ada yang bisa dipakai buat main game-game yang rumit kayak gitu sih. Kalau Candy Crush atau Subway Surf harusnya masih bisa lah. Nanti itu kita buktiin. Sekarang kita unboxing dulu. Di sini dia ada ketulis Samsung, ya logo Samsung, ada Core A01 ya, bacanya A01 Core. Di sini ada variannya warna biru, terus di kanan kirinya ada ketulis lagi Galaxy A01 Core. Di atas ini ada bonus nomor IM3, dia ada paket bundle juga pas saya baca-baca gitu, nanti bakal saya jelasin bundlingnya apa. Dan di sebelah sini ada keterangan soal memori internalnya ini 32GB dan RAM-nya 2GB. Ini varian warna biru, warna blue. Jadi ya warnanya ada beberapa sih, cuma kita pilih yang warna biru mungkin biar kelihatan lebih Samsung kali ya. Desainnya juga kalau dilihat-lihat lumayan ada kemiripannya sama Galaxy A yang lain, Galaxy A series yang lain, karena memang ini pada dasarnya kan ada huruf A gitu. Jadi minimal ada mirip-miripnya dikit lah sama Galaxy A71 yang harganya bisa sampai 5 juta atau A51 yang harganya 3 jutaan, 4 jutaan gitu. Ada kemiripannya, cuma itu sebenarnya agak maksa sedikit kalau ada. Di sini ada tulisan Samsung, harusnya nggak bakal dapetin casing lagi ya, karena kalau dapet casing lumayan murah hati. HP murah dapet casing, modalnya menang banyak juga. Tapi di sini nggak ada. Di sini panduan singkat, kode HP-nya itu SM A013G. Terus di dalam sini ada emailnya. Terus di sini ada ketulis Samsung Galaxy 01 Core, dia pakai Infinity Display. Padahal sini ya mungkin karena bezelnya atas bawah nggak terlalu tebal, dia udah masuk ke kategori Infinity Display. Di sini juga ada ketulis Slim Design, tapi sebenarnya ini buat ukurannya nggak bisa dibilang super tipis, tapi masih enak dipegang di tangan. Saya lebih salfok ke ukuran layarnya yang dia cuma 5,3 inci, jadi ya compact lah. Mungkin itu maksudnya slim juga, ramping kali. Terus di sini baterai, ya ketulis gini doang, baterai doang. Berarti HP ini punya baterai gitu. Mungkin itu maksudnya ya. Enggak sih, mungkin Samsung lumayan bangga sama baterai HP ini yang kapasitasnya 3000 mAh. Buat HP sekecil ini dan buat speknya mungkin 3000 mAh itu buat seharian lebih cukup lah ya. Terus di sini ini chargernya masih model sambung gini sih, enggak model yang kepisah, jadi kabelnya ini sama kepala chargernya udah satu paket, nggak usah dilepas-lepas lagi. Dan ini dia model portnya tentu aja masih micro USB. Terus di sini ada SIM ejector dan di dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Yep, gitu doang, nggak ada casing dan nggak ada headset, itu wajar aja. Sekarang kita coba kletek dulu. Walah, ini dari sini bukan? Kok susah ya? Rapi banget. Oke. Jadi di sini yang tadi saya bilang dia ada sedikit mirip-miripnya sama Samsung Galaxy A yang lain, A series yang lain, itu dia ada garis-garisnya kayak gini. Jadi
Kalau misalnya di Samsung A51 atau A71 dia ada garis-garisnya dan di bawah sini polos. Jadi itu sih yang dimiripin Samsung, cuma bahannya ini tentu aja dibuat dari plastik polikarbonat gitu, sementara kalau yang lain kan udah ada yang pakai kaca. Di sana bedanya tentu aja minimal mungkin identitasnya kali ya. Di sini warnanya biru gelap, dia pakai satu kamera yang resolusinya ini 5 megapiksel, ada lampu flash, ada tulisan Samsung. Terus di bagian depan dia pakai kamera yang resolusinya 8 megapiksel. Ini resolusinya HD ya, jadi udah bukan yang WXGA yang di bawah HD lagi. Jadi itu bagian yang buat saya lumayan. Terus di sini dia SIM tray-nya gede juga. Ini dia ngedukung 2 kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD yang dibikin nyamping gini, jadi dia kelihatan lumayan lebar. Oke, 32 GB harusnya kalau buat kebutuhan yang simple-simple aja udah cukup. Apalagi kalau misalnya Anda itu cocok sama HP yang kayak gini, budgetnya harusnya nggak ada budget lebih buat beli HP. Buat beli micro SD tambahan lagi, karena harga sejuta aja udah ya bisa dibilang mepet banget lah. Kalau mau tambah micro SD tambah 100-200 lagi itu udah kebanyakan. Jadi 32 GB ya, aplikasinya sesuaiin aja. Terus di sini ada tombol volume dan tombol power, kita sambil hidupin. Di atas nggak ada apa-apa. Ini hidup atau nggak? Oh, hidup. Oke. Samsung Galaxy A01 Core. Di sini micro USB, headphone jack, mikrofon, dan ada speaker. Sekarang kita coba setting-setting dulu aja. Oke, jadi saya baru aja selesai setting-setting Samsung Galaxy A01 Core ini, dan ini penampilan paling awalnya kalau misalnya kita barusan setting. Dan saya juga ada install beberapa aplikasi yang kayaknya lumayan ringan ya. Kalau kita lihat di sini ada Subway Surf, ada Maps Go, terus ada Candy Crush Saga, terus ada Mobile Legends juga buat ngetes sebentar. Saya kurang yakin kalau HP ini bisa main Mobile Legends, tapi harusnya Subway Surf dan Candy Crush Saga dia bisa. Soalnya prosesor atau chipset yang dipakai HP ini tuh MediaTek 6739 yang kelasnya itu memang entry level banget lah. Sampai saya sebenarnya agak ragu pas ngelihat aplikasi yang dibawa oleh Samsung Galaxy A01 Core ini. Saya kirain versinya bakal banyak yang versi Lite, versi Go, tapi taunya di sini ada setengah-setengah. Jadi di sini ada Assistant Go, ada Google Go, tapi YouTube, Maps, dan lain-lain dia nggak dibikin versi Go. Di sini juga dimasukin ada Spotify Lite, ada Samsung Max juga buat ngehemat data. Jadi mungkin Samsung setengah-setengah gitu ya, kayak ngasih HP ini bisa buat orang yang pengen hemat kuota bisa, tapi buat orang yang pengen pakai HP ini dengan normal juga bisa-bisa aja. Nggak harus orang yang benar-benar ketat gitu budgetnya. Saya kirain HP ini dibikin buat orang kayak gitu, dibikin buat pelajar banget. Cuma pas ngelihat paket bundling 24 GB ini lumayan jadi nilai tambah banget sih. Soalnya paket bundling 24 GB dari IM3 ya. Ini IM3 Ooredoo. Ini katanya kita bisa dapetin Ini bisa dapetin kuota gratis 2 GB kalau kita ya registrasi terus aktivasi, dan isi ulang pulsa minimal 20.000. Syaratnya yang bisa pakai promo ini cuma nomor yang ada di sini sama HP ini. Jadi misalnya kalau nomor ini kita pakein di HP lain kayak Samsung S20 Plus saya nggak bakal bisa, itu kayak enak aja gitu. Nah, kalau performanya gimana? Saya lumayan ngarep kalau HP ini bakal lumayan kenceng. Kalau scroll gini dia kenceng ya. Entah, saya standarnya rendah banget nggak sih, cuma scrolling gini doang bisa lancar aja udah lumayan happy. Mungkin saya terlalu ngeremehin kali ya ngeliat harganya yang cuma sejuta doang. Sekarang coba kita mainin Candy Crush Saga deh. Ini game yang lumayan jadul tapi pasti diupdate terus biar bisa sesuai sama yang sekarang. Jadi nggak bisa dibilang wah game jadul harusnya enteng banget bang. Ini memang game enteng tapi kalau jadulnya sih nggak terlalu lah. Ini masih ada yang main nggak sih? Saya kayaknya waktu itu pernah main bentar doang. Buat ngetes doang, ini kenapa orang pada ketagihan gitu. Ternyata ini game puzzle yang ya simpel sih. Kalau lagi gabut 5 menit bisa main satu game, satu level. Ya ini lancar sih. Lancar banget. Ini mungkin saya bisa dibilang terlalu ngeremehin kali. Sampai main Candy Crush lancar aja saya lumayan seneng. Ngomong-ngomong buat yang belum tahu sedikit info aja. Kalau misalnya baru main game, baru install game, terus gamenya kayak ini gampang banget mainnya.
Itu karena memang setiap game mobile tuh dirancang kayak gitu. Dan nanti lama-lama bakal disusahin. Apaan? Efeknya juga bisa lancar. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mau nyerah, kayak males main gamenya lagi, nanti gamenya bakal gampangin biar kita, lewat juga, saya jago gitu. Padahal ya itu karena gamenya bikin gampang. Pasti Anda pernah juga kayak gitu. Kayak misalnya ini lagi kok nggak lewat-lewat, tapi tiba-tiba gampang banget lewatnya. Karena game kayak gitu. Sedikit info aja. Oke, jadi Candy Crush lumayan lancar, bukan lumayan, lancar banget. Di sini ada Subway Surf. Ini zaman saya sekitar 5 tahun lalu mainnya. Coba kita main. Ada yang berubah nggak? Apa? NFL PA Collect All Six. Oke. Oke, di sini lancar sih. Barusan ada ngedrop bentar. Entah kenapa. Ini yang RAM 2 GB ya. Ini harus diingat kalau misalnya Anda beli yang RAM-nya 1 GB, mungkin performanya agak beda. Cuma yang 2 GB bisa selancar ini aja, saya sekali lagi mungkin terlalu ngeremehin ya. Soalnya ya HP sejutaan dari Samsung. Kayak jarang banget. Terakhir kita coba itu Galaxy A2 Core ya, Bang. Yang waktu itu ngerjain service center atau ya call center di WA itu. Soalnya itu Android Go semua, tapi kalau ini kayak A2 Core sama A01 kayak lebih kecil A01. Jadi ini kejutan yang menyenangkan sih. Ya ini lancar banget. Frame dropnya cuma di awal aja tadi, entah kenapa ada 1 frame drop. Kalau ini sih lancar banget. No problem. Ini kalau ini efek-efeknya invincible gitu. Yang nggak bikin nge-lag juga. Jadi oke, Subway Surf ini lolos, game-game enteng lolos semua. Coba kita mainin Mobile Legends kali. Oke, baru kali ini saya jadi player paling terakhir buat masuk 100%. Jadi di sini yang lain sudah 100%, di sini masih 55%. Ini karena speednya harusnya, speed HP-nya ya, bukan internetnya. Soalnya internet yang dipakai sama-sama aja. Cuma nggak heran sih kalau nggak heran kalau HP ini nggak terlalu bisa dipakai buat main Mobile Legends. Ini ngedrop. Sekalinya ngedrop ya, jadi kalau lagi jalan kayak gini sih lumayan. Ini HP-nya 5,3 inci, jadi saya pegangnya agak lain darah. Oke. Kalau udah ngeload kayaknya dia lancar, cuma main kayak gini agak kurang gitu. Ya, sesuai tebakan awal kalau kayak gini. Wah. Sekali lagi ini ngelebihin ekspektasi. Coba kita yang gampang-gampangnya kita pakai buat browsing. Jadi kalau kita browsing, terus kita plus cari apa ya? Mungkin gadget in gitu. Samsung Note bukan Samsung ya, Samsung S20 FE ya kemarin ya. Samsung S20 FE. Oke. Dia search-nya lumayan. Oke, terus kita masuk. Nah, kalau nge-scroll dia agak sedikit turun, tapi kalau misalnya dia udah load dia lancar. Kalau enggak deh. Nih, agak delay. Ya sama sih, habis jutaan yang lain juga gini. Terus kalau kita tekan samsung.com S20 FE 10 juta kalau nggak salah ini harganya. Yep, loadingnya masih harus nunggu atau ini ngeloading gambar. Yep, ini udah bisa PO. Oke, performanya jadi nilainya 7 lah ya buat harga kayak gini. Nggak mengejutkan kayak kenceng banget bisa main Mobile Legends, bisa lancar, tapi buat main game yang enteng dia bisa, buat browsing juga setengah lancar atau 3/4 lancar, nggak bisa dibilang full lancar gitu. Cuma tetap aja ngelebihin ekspektasi sih, gawat ngeremehin. Oke, sekarang kita coba lihat sisa dari memorinya, karena ini lumayan penting juga. 32 GB dia masih ada, sisanya 32 tadi. Wah, ini loadingnya juga nunggu. Oke, sip, keisi 1/4, tapi ingat udah ada Mobile Legends yang 100 megaan sama 2 game tadi. Ini dia kepake 8,6 GB, sisanya 23,4 GB. Jadi kita anggap 24 GB lah dapat bersihnya. Paling keisi file-file video dari grup WA kalau kayak gitu.
Oke, terus kita coba lihat kameranya. Udah lumayan lama video ini, belum sampai kamera. Ini kameranya 5 megapiksel. Gimana kualitas? Oh, kirain nge-lag. Gimana kualitasnya? Warnanya soft banget. Oke. Apa yang difoto masih tahu lah ini foto apaan. Terus kalau misalnya kita selfie, kalau misalnya kita pakai buat kamera depan, mungkin penting karena video call. Sip. Kalau kamera depannya kayak gini. Di sini juga sistem kameranya kelihatan simple banget, cuma feed foto sama video, nggak ada setting-setting yang aneh-aneh lagi. Terus di galerinya sini dia juga versi light punya, ada tulisan light di sini. Mungkin buat ngehemat settingan, buat ngehemat data yang disimpan di dalam HP-nya. Di sini ya gambar-gambar tadi nggak banyak yang bisa kita main-mainin juga karena settingannya lumayan terbatas. Yang penting-penting doang karena sekali lagi nama HP ini adalah Samsung Galaxy A01 Core. Apakah buat yang penting-penting bisa? Bisa sih. Nggak nyangka bisa enak buat dipakai kayak gitu. Mungkin Samsung bakal, aduh, kok David kayak gitu banget ya. Cuma dengan adanya HP ini lumayan terbukti salah. Perkiraan awal saya, ini apakah recommended? Lumayan buat Anda yang lagi cari HP yang harganya sejuta aja. Cuma saya saranin tambah 100.000 lagi biar bisa dapat 2 GB. Karena kalau 1 GB nggak terlalu. Belum tes sih, tapi 1 GB RAM sekarang agak gimana. Ini 2 GB lah. Jadi gitu aja dulu. Unboxing buat Samsung Galaxy A01 Core. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Banyak ya HP murah sekarang. Termasuk HP ini.